Oke Sobat Tiknas sekalian, jumpa lagi bersama saya Giri Firmansyah, masih di acara podcast. Tema besar dari kedaulatan digital nasional, topik hari ini keamanan digital. Hadir bersama kita salah satu pakar di bidangnya, Bapak Salahuddin Manggalani dari Ciset Adi dan sering kami panggil Mas Didi. Sebelumnya kita sudah ada podcast dan hari ini menyambung topik sebelumnya, kami pendengar ingin mendapatkan poin-poin penting, Mas Didi. Terkait satu, kita ulang lagi konsep kedaulatan dari Mas Didin itu seperti apa, kedaulatan digital ya. Kedua, sudah sejauh mana sih kita berdaulat, dan ini yang poin penting, harapan bagi pemimpin ke depan, bagaimana kita sama-sama dapat mewujudkan kedaulatan digital. Itu kira-kira poin yang akan kita sharing ke pendengar. Silakan Mas Din. Wah, langsung to the point. Apa kabar nih teman-teman? Ya, selamat ketemu kembali, berjumpa kembali, Mas Gary. Yap. Terima kasih sudah diundang ngobrol lagi. Iya, ini sebenarnya pertanyaan yang $1 million question. Pertanyaan yang kayaknya gampang tapi dijawabnya itu sulit gitu ya. Karena menyangkut berbagai macam aspek di dalam konteks dunia digital kita sekarang ini di Indonesia khususnya ya. Jadi memang satu konsep tentang kedaulatan digital itu tidak bulat, di seluruh dunia ada bervariasi gitu ya. Tetapi kalau kita mau mengambil, artinya begini, setiap negara itu memiliki kebebasan untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kedaulatan digital itu. Tetapi ada beberapa elemen penting yang agaknya disepakati gitu di seluruh dunia ini, apa saja yang harus ada di dalam satu kedaulatan digital gitu ya. Nah, yang pertama itu kedaulatan digital itu kita harus sudah bisa memetakan atau mendeskripsikan aset digital kita yang berharga, yang memiliki value ya. Jadi itu dulu dari startnya itu, karena yang namanya sovereignty itu, jadi dia ada dua sudut pandang sebenarnya. Sudut pandang kedaulatan itu mengacu kepada sumber daya yang kita miliki ya. Jadi ini sumber dayanya ada yang yang hebat gitu ya, yang tidak dimiliki oleh negara lain atau diinginkan oleh pihak lain sehingga dia memiliki value yang tinggi. Kemudian kalau sumber daya alam kan, karena ada faktor keterbatasan sumber daya alam itu dan tidak semua negara punya, maka dia menjadi berharga. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sudut pandang kepentingan. Jadi negara itu menggunakan nggak sumber daya tersebut untuk kepentingannya. Nah, gitu. Karena ada negara yang penggunaan sumber dayanya sedikit. Gitu, karena misalkan penduduknya sedikit, seperti misalkan Arab Saudi punya cadangan minyak terbesar di dunia gitu ya, atau Kuwait, tapi penduduknya sedikit. Jadi dia kepentingan penggunaan di dalam negerinya sangat kecil dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki. Akhirnya dia menjadi kaya raya karena sumber daya yang melimpah ya, dan kebutuhannya sedikit. Nah, ada negara yang meskipun punya sumber daya yang hebat, tapi karena kurang, ya dia nggak ngejual kemana-mana gitu, karena dipakai sendiri aja nggak cukup gitu ya. Nah, itu yang menjadi diskursus itu ada di situnya. Jadi balance terhadap value dari sumber daya dan kemudian kepentingan kita. Nah, ini dulu kita harus punya definisi ini. Ada nggak? Kita kalau ngelihat dunia digital kita, ya kita bisa, ini masih belum terang gitu ya. Iya gitu. Ini sebenarnya kita punya nggak sih sumber daya digital gitu ya? Ya, kalau kita ngelihat sekarang banyak orang bilang, wah, orang Indonesia yang menjadi value digital kita itu, aset digital kita itu adalah orangnya. Jadi value-nya ya, talent-nya gitu. Bukan value-nya, talent-nya gitu ya. Jadi talentnya inilah yang nanti akan memiliki value. Berarti sovereignty kita terutama nanti akan berfokus kepada sumber daya manusia gitu. Tapi nyatanya ya sumber daya manusia kita masih belum proven, belum terbukti.
Misalkan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, dengan India misalkan, ya ternyata talent dari India jauh lebih. Bahkan dengan negara Singapura misalkan, yang jumlah penduduknya jelas lebih sedikit gitu ya, kita masih tertinggal di dalam hal sumber daya manusia ini. Jadi letak keunggulannya di mana, value-nya ada di mana? Karena value SDM kita juga masih di bawah. Kemudian apalagi misalkan intellectual property right. Intellectual property right kita juga di sektor digital ini juga ada mungkin, tapi nggak banyak gitu. Kalau dibandingkan dengan misalkan kalau kita ngomong aplikasi gitu ya, wah di luar negeri aplikasi-aplikasi karya lokal itu luar biasa terkenal ya, dan menjadi menjadi pride dari suatu negara. Misalkan kalau kita ngomong aplikasi layanan pesan instan gitu ya, Jepang itu punya Line. Ya, dia begitu bangganya dengan Line, dia mengekspor Line ini kemana-mana, dia sendiri pakai gitu, di luar negeri juga digunakan banyak orang. China dengan WeChat misalkan gitu ya. Kemudian di Korea yang jumlah penduduknya lebih kecil lagi, itu dia punya Kakao ya. Nah itu contoh gitu ya. Kita punya nggak ya kayak gitu? Ini dulu pertanyaannya gitu ya. Jadi aset digital kita yang memiliki value tadi itu ada nggak? Keberadaannya solid nggak? Kalau keberadaannya solid dan kita punya kepentingan di situ, artinya kita wah ini bisa kita jual, ini kita bisa eksploitasi sedemikian rupa menghasilkan value yang sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia gitu ya. Nah itu baru kita punya kepentingan di situ untuk menetapkan ini sebagai area area kedaulatannya, komponen kedaulatan. Kemudian komponen yang kedua dari kedaulatan selain sumber daya tadi itu adalah suprastruktur dan infrastruktur ya. Jadi ada dua ya. Suprastruktur ini berupa kemampuan kita untuk mengatur, mengontrol, ya, mengamankan, mengendalikan, gitu ya, menata kelola, gitu ya, supaya ini bisa berguna semaksimal mungkin untuk kepentingan kita tadi itu. Jadi ini biasanya ya aturan pemerintah, lembaga pemerintah yang mampu untuk menangani ini. Kemudian yang kedua infrastruktur. Ya, jadi elemen yang berikutnya adalah infrastruktur ya. Infrastruktur ini kita kuasai nggak? Artinya punya kita nggak gitu? Sepenuhnya kita kontrol nggak? Nah, jangan-jangan nih sekarang semuanya udah pakai Starlink semua gitu ya. Karena Starlink kan bukan punya kita, bukan dalam kontrol kita gimana kita mau berdaulat gitu ya. Karena kita lebih memilih itu. Fiber optik bagaimana? Kabel fiber optik ini, gitu ya. Jadi satelit ya. Kemudian apalagi frekuensi. Ini bagaimana? Apakah kita berdaulat di sini? Dalam arti kita mampu mengendalikan, mampu mengelola gitu ya. Paling dari ini tadi yang kita bahas paling baru frekuensi ya. Dan mungkin kita kontrol itu frekuensi. Frekuensi aja. Yang lain belum ya. Fiber optik kita masih banyak join dengan perusahaan asing ya. Nah, bahkan mungkin di dalam negeri sebagian besar sudah kita ya, perusahaan lokal, kita perusahaan nasional gitu ya. Tapi ke luar negeri, kita masih numpang kabel orang lain. Ya, mungkin ada Telin, tapi Telin juga masih share gitu ya. Jadi bukan maksudnya kita gelar kabel sendiri seperti misalkan perusahaan-perusahaan di US itu gelar kabel sendiri. Benar-benar kabel itu punya mereka, bukan konsorsium, bukan apa, benar-benar punya mereka. Jepang juga demikian ya. Hong Kong juga demikian, padahal negara kecil gitu ya. Singapura meskipun nggak punya kabel laut, tapi semua orang yang punya kabel laut sepakat lewat Singapura gitu ya. Ngumpul di Singapura gitu ya. Nah ini kita punya nggak yang seperti itu? Ya, misalkan kita coba reroute deh yang di Singapura itu pindahin ke Batam, mampu nggak kita? Seperti itu. Kalau kita udah bisa belokin itu ke Batam, nah maka berarti oke, kita bisa berdaulat di situ. Bisa berdaulat di situ. Nah, hal-hal yang semacam ini kan perlu upaya yang sangat ekstensif gitu ya, dan komitmen. Selain itu juga dengan upaya yang sungguh-sungguh gitu ya. Jadi tidak cukup hanya lip service gitu ya. Dia maunya begini, kita kedaulatan cyber, tapi apa actionnya gitu. Kalau nggak ada,
Ya, elemen-elemen ini tidak kita kuasai, ya itu selamanya kita akan tidak memiliki kedaulatan secara digital gitu ya. Kalau teman-teman itu sering mengatakan kita test case saja gitu ya. Kita ini berdaulat atau enggak. Kalau ketika kita sedang menegakkan satu peraturan ya, misalkan tentang data center misalkan ya. Tentang data center ini orang pada patuh nggak sih? Nyatanya enggak. Gitu. Pemain kalau suprastruktural gitu ya. Iya, jadi kan misalkan begini nih, kalau patuh kan investor-investor asing itu yang punya data center besar-besar, misalkan AWS, Google segala macam, dia akan betul-betul masuk ke sini bangun infrastrukturnya ya milik dia sendiri. Kalau sekarang memang betul mereka sudah masuk, AWS masuk, Azure masuk, kemudian Google masuk, tapi mereka nyewa partner di sini. Ya tentu ini berkah juga bagi pengusaha nasional gitu ya. Data centernya jadi disewa gitu ya oleh pemain global gitu ya. Tapi ya poinnya kan bukan itu. Poinnya itu kan menunjukkan bahwa si investor itu kan merasa tidak yakin dengan kemampuan Indonesia untuk mengatur tadi. Gitu. Ya, jadi ya udah saya di Singapura aja deh. Gitu ngapain gitu. Toh dari Singapura saya bisa melayani market Indonesia. Gitu. Nah, salah satu wujud dari keberhasilan kita menegakkan sovereignty itu adalah itu tadi, kepercayaan investor. Jadi kalau investor itu masuk baru disitulah kedaulatan ya. Kedaulatan itu. Tadi kita menyebut sebagai aset gitu ya. Jadi di mana Pak Didin meng-highlight sumber daya manusia. Nah, tadi ada sumber daya manusia, infrastruktur, suprastruktur. Di antara 3 komponen ini sebetulnya mana yang paling utama yang bisa kita lakukan? Kalau paling mudah, paling utama barangkali gitu. Gimana? Semuanya potensial. Gitu. Semuanya potensial ya. Nah, seperti misalkan dari segi infrastruktur gitu. Pengusaha nasional kita ini bahkan di sektor digital itu banyak yang pelopor. Banyak yang siap sebetulnya. Bukan hanya siap, bahkan pelopor. Iya, bahkan pelopor. Jadi yang lain-lain di kawasan ASEAN itu follower. Gitu ya. Indonesia udah duluan. Gitu. Indonesia udah duluan, gitu ya. Tapi itu artinya kita bisa berdaulat di sisi itu. Ya, artinya begini. Dari tadi sumber daya manusia dan kemauan pengusahanya, pengusaha nasional maksudnya, itu potensial. Jadi mereka hanya perlu diberi kesempatan ya, dan kemudian tidak hanya kesempatan tapi juga di entertain gitu ya. Di entertain dalam arti ya seperti kalau kita lagi ngundang investor asing gitu ya. Karpet merahnya itu digelar juga buat kita gitu, yang buat pengusaha nasional ya. Itu kalau perlakuan itu sama ya, maka kita akan tumbuh lebih pesat sebenarnya dari investor asing yang lebih banyak pertanyaannya gitu. Karena kalau investor lokal itu dia nggak banyak tanya gitu. Misalkan dikasih kesempatan dikasih kesempatan bangun data center di IKN misalkan, wah berangkat itu nggak usah pakai ditanya 2 kali gitu ya. Gitu. Tapi jangan kemudian kita udah berdarah-darah bangun di sana tiba-tiba gelar karpet merah buat pesaing dari luar yang tiba-tiba menjadi langsung bukan hanya kompetitor, menjadi disrupsi gitu. Karena startnya berbeda. Kalau yang kita sekarang misalkan di IKN kan babat alas ini. Kalau orang Jawa bilang gitu ya, betul-betul babat alas, maksudnya masih rumput, masih semua belukar, masih hutan, kita betul-betul merobohin pohonnya gitu ya. Sementara kalau yang asing datang mungkin lahan udah siap, infrastruktur udah siap ya, bahkan udah langsung dapat tax holiday gitu kan. Ya ini kan nggak fair. Ya. Nah hal-hal semacam inilah yang sebenarnya menghambat potensi tadi. Jadi potensi itu sebenarnya ada kalau diberi kesempatan dan dirawat dengan baik. Gitu. Artinya ada keberpihakan dari pemerintah. Nah masalahnya seolah-olah kita ini nggak tahu ya, kalau karena iklim investasi maka kemudian seolah-olah kita itu nggak boleh punya keberpihakan kepada lokal. Seolah-olah itu begitu. Seolah-olah itu demikian. Jadi keberpihakannya kepada asing dalam rangka investasi ini kan. Padahal yang lokal investasinya juga luar biasa. Atau sekarang sudah di IKN misalkan contohnya yang sudah investasi semua pengusaha lokal.
Yang asing-asing masih wait and see, tunggu infrastruktur utamanya jadi gitu ya, baru dia masuk gitu ya. Nah, sementara yang pengusaha kita benar-benar ikut nyangkul gitu. Nah ini yang seharusnya mendapatkan apresiasi lebih, keberpihakan lebih, sehingga potensi tadi itu bisa muncul. Jadi seperti misalkan contoh nih ya, sering menjadi keluhan dari teman-teman gitu ya. Memang betul kita ingin menstandarkan kompetensi, kita ingin menstandarkan kualitas gitu ya dengan global gitu. Tapi terhadap yang orang lokal, yang anak bangsa gitu ya, itu jangan dipersulit dong. Gitu ya. Jangan dipersulit dong. Kalau yang global mau ikut standar itu ya oke, silakan gitu. Tapi kalau yang orang lokal nggak nyampe dikit atau memang kan masalahnya banyak ya. Penyebabnya kenapa nggak nyampe kepada standar itu atau nggak mengikuti standar itu kan banyak alasannya. Salah satunya tentunya kemampuan ekonomi. Ya, itu kan jadi bercandaan gitu ya. Jadi kalau ingin sekolah harus sekolah harus bayar gitu ya. Supaya bisa daftar sekolah harus daftar SKCK. SKCK harus punya BPJS. Padahal BPJS nggak bisa bayar karena miskin gitu ya. Jadi untuk dapat surat miskin harus daftar EKTP dulu. EKTP harus punya penghasilan, susah gitu. Jadi susah majunya gitu. Nah untuk kita sendiri itu dipersulit seperti itu. Ya, dan tanda kutip ya, seolah-olah birokrasi kita itu mempersulit itu. Seharusnya itu menjadi keberpihakan kita. Jadi kalau yang kayak begini ya, ini lokal loh, itu kita dahulukan. Nggak punya sertifikat nggak apa-apa, gitu. Orangnya ada di sini. Orangnya ada dan memang punya kompetensi gitu. Karena kompetensi itu kan kalau hanya mengikuti standar-standar kayak begitu atau ijazah itu kan hanya paper base. Ya, tapi kan kita punya cara untuk bisa mengelaborasi kompetensi yang sebenarnya gitu ya dengan cara yang lain gitu ya. Misalkan pakai ujian praktek kayak atau apa kayak whatever lah gitu ya. Yang itu memang kita khususkan untuk mereka dan itu sebagai contoh keberpihakan gitu. Supaya mereka bisa terangkat, bisa ikut masuk ke dalam sistem. Baru setelah itu kita buka yang untuk asing. Ya, itu seperti itu. Nah, tadi kan infrastruktur. Nah, sekarang kalau sumber daya manusia sebetulnya tadi kita kan jumlah penduduknya besar. Itu bisa jadi potensi yang yang mendorong kedaulatan digital nggak dari pengalaman Pak Didin tadi itu. Jadi sebetulnya susah nggak sih sebetulnya penduduk Indonesia itu untuk maju dan jadi berdaulat? Menurut saya sangat potensial, sangat mungkin. Ada potensi di situ. Ya? Bukan hanya dan potensi itu juga sudah digunakan, tapi tidak di sini. Ya, digunakannya di luar. Ya, banyak teman-teman kita itu yang memilih untuk berkarya di luar. Ya, jadi meskipun di luar itu posisinya jongos gitu ya, tapi masih lebih baik daripada di sini gitu. Jadi ya guyonannya itu begitu ya. Jadi bercandaannya itu begitu. Jadi ini memang satu ironi ya. Tapi sebenarnya itu bukan dikarenakan para pengusaha kita diskriminatif atau apa, tapi karena birokrasi tadi. Jadi karena persyaratan itu harus begini, harus begitu, ya, yang mempersulit kita sendiri. Ini kan berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara kita. Katakanlah Singapura atau di Cina misalkan. China itu mereka terhadap talenta lokal itu, itu luar biasa kan mereka. Jadi karpet merah untuk itu. Karpet merah untuk itu, gitu. Mereka nggak peduli ini nggak lulus sekolah misalkan, ya udah tetap gitu. Bahkan kalau perlu disekolahin supaya dia punya ijazah gitu ya. Itu kesadaran pemerintah China melihat bahwa sumber daya manusia itu menjadi aset untuk kedaulatan gitu. Jadi kalau pemerintah China itu sama seperti di pemerintah Korea. Jadi dia terhadap talenta lokal, perusahaan lokal itu didorong, ditekan gitu. Lu pakai lu harus maju. Harus pakai memanfaatkan itu. Ya, harus pakai itu. Kayak gitu. Jadi ya tapi ada gula-gulanya gitu. Kalau lu pakai itu gua kasih insentif ini. Kayak gitu. Holiday, misalnya ya, gitu ya. Kayak apapun lah gitu. Kemudahan modal kayak apa gitu ya. Partnership atau apa. Nah, biasanya kalau di pemerintah China itu dibantu dengan R&D. Nah, itu yang belum menjadi di Indonesia belum menjadi pola ya. Jadi
pemerintah itu ngongkosin R&D bagi perusahaan swasta. Itu kalau di Indonesia nggak pernah terjadi. Nah, itu peran akademis atau memang ada unit yang memang fokus di situ? Kalau di luar? Kalau di Amerika itu kan, Amerika itu anggaran dari APBN. Dari APBN-nya Amerika, 60% anggaran pertahanan. 60%. Dari 60% itu 80%-nya adalah R&D. Yang belanja 20%. 60% anggaran pertahanan, 80%-nya adalah riset R&D. untuk pertahanan. R&D pertahanan itu di semua bidang. R&D pertahanan itu di semua bidang, sehingga sudah menjadi kebiasaan anggaran pertahanan Amerika itu digunakan untuk membiayai R&D-nya teknologi 5G misalkan. Karena itu bagian dari pertahanan negara. Iya. Jadi gitu konsepnya. Nah, bukan pertahanannya sebenarnya, tapi dari ketahanan. Ya, sebetulnya konsep ketahanan negara. Betul, karena yang dihasilkan dari R&D itu apa? Yang dihasilkan dari R&D itu adalah IPR. Intellectual Property Right, terutama paten teknologi dan lain sebagainya. Yang itu hanya dari lisensinya saja, dari penghasilan non-migasnya Amerika, yang non-migas ya. Yang non-migas itu penghasilan terbesar kedua. Nah, konsep hal yang sama itu dilakukan oleh China nggak, yang misalnya negara? China sama gitu konsepnya. China akhirnya beberapa tahun belakangan ini sama gitu. Jadi kalau kita ingin coba follow istilahnya, bagaimana mendorong kedaulatan negara, itu berarti kita fokus membesarkan riset, di mana riset itu goals-nya adalah ketahanan. Betul. Jadi gitu ya. Nah, ini curangnya Amerika ya, Kalau Amerika militernya anggaran pertahanannya digunakan untuk membiayai teknologi Amerika, ya, perusahaan-perusahaan teknologi Amerika, itu dia nggak ngemasalahin bahwa nanti di dalam produknya itu ada potensial supply chain attack gitu ya, memata-matai di dalam chipnya gitu ya. Itu yang dituduhkan ke Cina. Karena perusahaan-perusahaan Cina sebenarnya sama seperti di Amerika. Pemerintahnya mendanai R&D punyanya Huawei, R&D punyanya siapa tuh yang kemarin di ini satunya Huawei itu apa? Yang gas itu anak petingginya yang perempuan sempat ditahan di Kanada tuh. Iya. Nah, itu satu. Nah, itu tadi intinya gitu ya. Jadi perusahaan teknologi China dihambat karena dituduh di belakangnya R&D-nya itu dibiayai oleh pemerintah China, dan kemudian untuk menghasilkan produk itu digunakan untuk memata-matai Amerika gitu. Ketika produk itu dipakai, bahkan sampai TikTok kan juga begitu. Diasumsikan memata-matain. Iya, gitu. Jadi padahal investasi negara ke sektor R&D industri itu hal yang biasa, dan yang ngawalin justru Amerika. Nah, gitu ya. Jadi ini politiknya di sini gitu ya. Oke, terlepas dari itu, barangkali kita tidak fokus ke memata-matai ya. Tapi kita fokusnya adalah ketahanan. Ya. Jadi goals-nya itu gimana caranya sumber daya manusia yang ada itu kita bisa kembangkan tadi dengan R&D gitu kan. Goals-nya supaya kita tahan. Gitu kan. Infrastruktur juga demikian gitu ya. Itu ketahanan itu sebenarnya adalah efek, tapi sebenarnya yang utamanya adalah menciptakan aset tadi. Ya. Jadi kita identifikasi aset dulu, mana asetnya, kemudian kita ciptakan. Kan hasil dari R&D itu kan kita punya aset, aset unggulan ya, yang punya IPR tadi ya. Itu seperti itu. Artinya kalau ringkasnya barangkali ya, kita punya sumber daya manusia yang besar, kita bisa melakukan riset di bidang bagaimana peningkatan sumber daya manusia, dan itulah yang akan negara mendapatkan efek gitu ya. Iya. Ketahanan. Betul. Ketahanan dan ekonomi. Karena aset itu tadi kan memiliki value ya. Gitu. Ya seperti tadi misalkan Amerika dari IPR itu pendapatan non migas terbesar kedua setelah jagung dan kentang gitu. Jadi masukan untuk pemerintah ataupun kita bersama-sama ke depan gitu ya, kita akan fokus di riset dengan bagaimana menghasilkan
intellectual property right, di mana dari situ bisa akan mendrive ketahanan, dari ketahanan itu kita akan berdaulat gitu ya. Itu betul. Infrastruktur. Kemudian ada hal lain nggak selain tadi sumber daya manusia, infrastruktur ataupun suprastruktur, apa yang harus kita siapkan gitu ya supaya tadi baik sumber daya manusia, infrastruktur itu bisa tumbuh dengan baik? Ada nggak? Kalau menurut saya sih harus perubahan paradigma ya. Perubahan paradigma. Ya, perubahan paradigma. Jadi terutama paradigma terhadap politik dan strategi pemanfaatan anggaran kita. Strategi pemanfaatan anggaran. Iya, betul. Itu mindset-nya harus diubah gitu ya, dari mindset yang belanja gitu ya. Itu menjadi investasi gitu. Nah, bisa kasih contoh nggak model investasi itu kira-kira seperti apa? Ya itu tadi, kalau misalnya, ini kan kemarin baru disetujui anggaran pertahanan kita 155 triliun. Kita tanya dong, 155 triliun itu yang di chip in ke dalam bentuk investasi ya. Investasi R&D tadi itu seberapa besar? Kalau jawabannya 0, sekian wes. Ya, komitmen kita terhadap sovereignty sekecil itu. Oh, oke. Ya. Atau mungkin memang kebutuhannya baru tadi apa ya? Belanja dulu gitu. Ya. Betul nggak? Apakah Amerika nggak punya kebutuhan belanja? Apakah China nggak punya kebutuhan belanja? Tentu gitu. Tapi, nah itu tadi kan, gimana caranya dia supaya sadar bahwa riset itu mendorong tadi ketahanan dan kan riset itu kan masa depan. Kalau belanja itu kan hari ini aja. Ya kalau bahkan apapun itu judulnya, kalau belanja hari ini habis dah. Besok value turun. Tapi kalau investasi itu masa depan. Semakin jauh ke depan, semakin tinggi value-nya. Gitu. Jadi ini kan itu ya paradigma ya, mindset gitu. Kita milih yang mana nih gitu. Belanja ya kelihatannya keren, tapi ya kita cuma pakai aja. Dan pakai itu bisa habis, besok juga turun konsumerisme ya. Jadi kalau kita wrap up di pertemuan hari ini adalah satu, mari kita sama-sama identifikasi aset. Asetnya punya nggak aset digital yang punya definisi aset barangkali. Kan asetnya ada tadi kan. Bukan sebagai barang yang dipakai gitu ya. Gitu. Kemudian bagaimana pemerintah fokus dalam mengembangkan aset itu, salah satunya adalah menginvestasikan. Investasikan tadi kan, kalau kita mau follow Amerika ataupun China, berarti investasi di pertahanan besar, tujuannya adalah untuk ketahanan. Iya, ketahanan gitu, dan menciptakan aset tadi. Iya, betul. Karena aset itu kan dua sisi mata uang. Yang satu, aset itu bernilai ekonomi, menghasilkan pendapatan buat kita, dan di satu sisi ya untuk ketahanan tadi gitu. Jadi Amerika kenapa kok bisa selalu teknologinya satu tingkat lebih tinggi daripada yang ada di seluruh dunia? Ya karena dia punya IPR-nya. Dia yang pegang patennya dan dia tahu ke depan seperti apa gitu. Yang create teknologi itu adalah dia gitu ya. Jadi kalau kita hanya pakai ya selalu kita akan dapat teknologi kelas 2 gitu. Nah, itu peran akademis ada nggak di situ? Jadi tentu. Nah, mesti didorong untuk kerjasama dengan betul. Kalau di kita sekarang ini akademis cuma disuruh banyak-banyak bikin laporan untuk pertanggungjawaban ke kementerian gitu ya. Karena kementerian itu negara itu ngerasa sudah ngasih duit gitu, meskipun nggak seberapa. Tapi in return-nya itu mintanya keterlaluan gitu ya. Laporannya pokoknya waktu kita habis cuma buat bikin laporan aja gitu. Dan sudah bikin laporan pun masih dicurigai gitu. Nah, jadi seperti itu. Ini berbeda banget dengan yang iklim atau ekosistem yang dibangun di luar negeri. Negara-negara yang sudah berbasis riset seperti China, Korea, Jepang, Amerika. Kaum akademisi itu merupakan bagian yang ikut chip in. Karena kan kalau menghasilkan paten, menghasilkan lisensi, itu para kreatornya, dalam hal ini para akademisi tentu yang melakukan riset itu kan mereka mendapatkan impact dari reward ya, mengeluarkan reward, mendapatkan royalti dari situ. Jadi negara nggak usah capek-capek ngebayarin mereka gitu. Industri lah yang nanti akan ngebayar mereka.
karena dia sudah punya paten sehingga pada saat industri menggunakan dia akan dapat. Betul. Coba lihat dia apa mantan presiden kita almarhum Pak Habibie ya, berapa paten dia yang punya. Dari situ aja udah dia nggak butuh apa-apa dari negara ini gitu kan begitu sebenarnya. Nah itulah contoh keberhasilan ya. Okay. Nah bayangkan kalau ilmuwan kita, para akademisi kita bisa gitu ya. Dan seumur hidup dia punya 1 paten aja gitu. Itu sudah bisa menghidupi. Gitu ya. Dia sudah nggak perlu bertengkar lagi dengan Kemendikbud gitu untuk ngisi laporan itu. Untuk jadi profesor harus nunggu 18 tahun ngumpulin kredit, nggak boleh kerja yang lain-lain gitu ya, dengan gaji yang cuma segitu. Itu yang menyebabkan hambatan moral dan hambatan intelektual. Itu bagi para akademisi kita untuk berkembang dan menjadi leader atau pemimpin di dalam pertumbuhan teknologi dan pengetahuan di negara kita ini. Dan ujungnya kan pertumbuhan itu kita perlukan untuk mencapai sovereignty tadi. Yeah. Gitu. Jadi tulang punggungnya nih beliau-beliau ini ya, para akademisi ini sebenarnya tulang punggungnya, karena dia ada di 2 sisi. Yang satu adalah sisi inovasinya tadi, karena dia sebagai penelitinya. Di sisi lain sebagai seorang akademisi dia kan guru. Dia yang mencetak calon-calon teknokrat baru gitu ya. Teknokrat baru ini yang akan menggantikan mereka, para peneliti-peneliti baru, ya, para pemain-pemain baru di industri, itu kan mereka. Coba kita lihat nih, semua perusahaan teknologi besar di Amerika, ownernya, pemiliknya, itu adalah orang-orang yang dulunya adalah periset. Mereka dulunya adalah periset dan mereka menghasilkan inovasi, barulah mereka menjadi miliarder, menjadi pebisnis gitu. Itu yang harus dicontoh gitu ya. Ya, gitu. Jadi jangan pedagang sekarang mau jadi inovator. Nah, itu kayaknya agak kebalik gitu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih ya. Jadi pertemuan hari ini luar biasa. Pertama ada poin yang akan kita angkat. Satu adalah kita harus jelas-jelas mendefinisikan aset gitu. Yes. Sudah clear nggak kita mendefinisikan aset? Iya. Gitu. Kalau tidak clear ya kita nggak tahu mana yang mau dijadikan aset untuk kedaulatan. Begitu sudah dapat aset, kemudian bagaimana mengembangkannya. Kemudian paradigma berpikir barangkali ya. Paradigma berpikir kita harus kita ubah. Di mana memang kalau kita belajar dari berbagai negara itu riset menjadi poin penting. Tulang punggung ya gitu. Jadi bahkan riset tadi kan, riset di bidang ketahanan itu menjadi poin untuk menghasilkan kedaulatan. Ya. Dalam rangka riset itu kerjasamalah dengan para akademisi gitu ya. Jadi akademisi itu memang dorong punya paten, mereka pun juga akan dapat impact secara langsung gitu ya dari patennya tanpa harus selalu disubsidi gitu ya. Nah dari situ mereka bisa berkarya. Insya Allah negara kita bisa jadi maju gitu ya. Jadi sebelum saya tutup barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke pemerintah gitu ya. Pemerintah kita sama-sama gimana caranya supaya kita bisa berdaulat. Silakan Pak Didin sebelum ini Pak calon presiden kita Pak Prabowo itu kan beliau punya komitmen ya bahwa ke depan nanti Indonesia ini akan menghadapi masa-masa sulit secara global gitu ya. Oleh karena itu soal ketahanan ini menjadi prioritas beliau. Nah ini kayaknya cocok. Fokus gitu ya. Dalam pembahasan kita. Nah yang kita bahas ini tadi itu sebenarnya tidak hanya berlaku untuk di dunia digital atau di sektor digital, tetapi di semua sektor ketahanan pangan, ketahanan energi. Polanya sama, keberpihakan terhadap R&D. Ya R&D itu kalau yang di industri itu industri sumber daya alam itu hilirisasi. Karena apa? Hilirisasi itu kita menguasai, ya, menguasai sepenuhnya di kita, ya. Artinya semua talent kita kerahkan di situ, ya. Artinya semua teknologi kita adopsi, ya, dan kemudian dari situ berproses kita menguasai teknologinya dan menghasilkan inovasi dan menghasilkan industri-industri turunan. Nah itu trickle down efeknya. Ya, itu sama sebenarnya. Jadi harus dimulai dengan keberpihakan itu. Lebih khusus lagi kalau pemerintah ini ya. Kalau pemerintah ya keberpihakan strategi anggarannya tadi. Jangan lagi khusus untuk yang ketahanan ini, jangan berpikirnya itu jangka pendek.
Jadi jangka pendek seperti sekarang, makanya kenapa kok belanja-belanja? Karena harus ada segera, ini duitnya keluar sekarang, hasilnya juga sekarang. Maka yang paling gampang ya belanja gitu. Karena beli langsung ada barangnya. Kalau riset kan 5 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan berapa puluh tahun lagi baru akan keluar hasilnya. Nah itu. Tapi kalau itu nggak kita lakukan, ya selamanya nggak akan keluar. Ya. Oleh karena itu penting bagi negara ini untuk memikirkan ulang ya, balancing dari anggaran yang belanja tadi dengan yang investasi ini. Dan yang kalau yang namanya judulnya investasi jangan ditanya baliknya kapan gitu, atau baliknya harus besok atau akhir tahun anggaran ini harus dipertanggungjawabkan, nggak bisa begitu. Akibatnya kan nanti seperti yang terjadi sebelumnya gitu ya, zamannya Pak Dahlan Iskan misalkan, inovasi mobil listrik, masih ingat ya pada waktu itu mau orangnya malah ditangkap dibilang korupsi karena mau risetnya nggak jadi gitu ya. Nah hal-hal semacam ini kan menjadi tragedi di dalam proses belajar kita, di dalam proses intelektual kita ya, inovasi kita ini kan menjadi handicap. Nah yang begitu-begitu jangan terjadi lagi. Mudah-mudahan Pak Prabowo dan timnya ya itu nanti akan fokus, benar-benar fokus di sini seperti yang kita bayangkan. Oke. Baik, terima kasih Pak Didin atas masukannya yang luar biasa. Ini pesan buat masa depan kita bahwa paradigma berpikir itu membuat kita bisa lebih maju. Khususnya tadi investasi ya. Investasi untuk kedaulatan, tidak hanya kedaulatan digital saja, tetapi untuk kedaulatan semua aspek gitu kan. Jadi mudah-mudahan pesan ini bisa menjadi masukan buat pemerintah ke depan. Jadi kita bisa menjadi lebih berdaulat digital maupun kedaulatan lainnya. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Salam. Salam.